Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas langsung soal evaluasi akhir semester 1 kurikulum Merdeka pada tahun 2024. Mata pelajaran Bahasa Indonesia hari tanggal kelas 6, alokasi waktu 90 menit. Pilihan ganda. Soal pertama. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan kalimat deklaratif? A. Kalimat yang memberikan perintah. B. Kalimat yang menyatakan pernyataan. C. Kalimat yang mengekspresikan rasa. D. Kalimat yang mengajukan pertanyaan. Jawabannya adalah B. Kalimat yang menyatakan pernyataan. Nomor 2. Ciri-ciri teks narasi adalah A. Mengandung fakta. B. Mengandung opini. C. Menceritakan peristiwa. D. Mengandung dialog. Jawabannya adalah menceritakan peristiwa. C. Nomor 3. Unsur yang tidak termasuk dalam struktur teks deskripsi adalah A. Identitas. B. Gambaran umum. C. Penutup. D. Detail pemandangan. Jawabannya adalah penutup. C. Soal nomor 4. Kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata tinggi adalah A. Pendek. B. Jauh. C. Besar. D. Kecil. Jawabannya adalah A. Pendek. Nomor 5. Dalam puisi, pengulangan kata atau frasa disebut A. Rima. B. Aforisme. C. Repetisi. D. Metafora. Jawabannya adalah C. Repetisi. Nomor 6. Bacalah kalimat berikut. Dia pergi sekolah dengan penuh semangat. Kata semangat pada kalimat tersebut merupakan A. Kata benda. B. Kata sifat. C. Kata kerja. D. Kata depan. Jawabannya adalah B. Kata sifat. Nomor 7. Dalam kalimat ibu memasak nasi goreng, kata memasak adalah A. Kata benda. B. Kata kerja. C. Kata sifat. D. Kata depan. Jawabannya adalah B. Kata kerja. Nomor 8. Kalimat berikut adalah contoh kalimat. Kucing itu berlari cepat. A. Deklaratif. B. Interoaktif. C. Imperatif. D. Eksklamatif. Jawabannya adalah A. Deklaratif. Nomor 9. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis teks adalah A. Teks deskripsi. B. Teks narasi. C. Teks argumentasi. D. Teks statistik. Jawabannya adalah D. Teks statistik. 10. Dalam pembuat teks berita, informasi yang disampaikan harus A. Mengandung opini pribadi. B. Bersifat subjektif. C. Akurat dan faktual. D. Hanya berdasarkan dugaan. Jawabannya adalah C. Akurat dan faktual. Nomor 11. Sinonim dari kata besar adalah A. Kecil. B. Luas. C. Tinggi. D. Raksasa. Jawabannya adalah B. Luas. Nomor 12. Kalimat berikut adalah kalimat sungguh indah pemandangan di gunung itu. A. Deklaratif. B. Imperatif. C. Eksklamatif. D. Interogatif. Jawabannya adalah C. Eksklamatif. Nomor 13. Bacalah kalimat berikut. Kami belajar di perpustakaan. Tanda kutip kata di pada kalimat tersebut adalah A. Kata kerja. B. Kata sifat. C. Kata depan. D. Kata benda. Jawabannya adalah C. Kata depan. Nomor 14. Teks yang menceritakan pengalaman pribadi disebut A. Teks eksposisi. B. Teks narasi. C. Teks deskripsi. D. Teks argumentasi. Jawabannya adalah teks narasi. Nomor 15. Dalam puisi, perbandingan yang menggunakan kata seperti disebut A. Personifikasi. B. Simile. C. Metafora. D. Hiperbola. Jawabannya adalah B. Simile. Nomor 16. Kalimat apa yang kamu lakukan di sekolah adalah kalimat A. Deklaratif. B. Imperatif. C. Interogatif. D. Eksklamatif. Jawabannya adalah interogatif. Nomor 17. Teks yang memberikan penjelasan tentang suatu fenomena disebut A. Teks narasi. B. Teks deskripsi. C. Teks eksplanasi. D. Teks persuasif. Jawabannya adalah C. Teks eksplanasi. 18. Kalimat yang menyatakan perintah disebut A. Kalimat deklaratif. B. Kalimat imperatif. C. Kalimat interaktif. D. Kalimat ekslamatif. Jawabannya adalah B. Kalimat imperatif.
Nomor 19. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dia adalah titik-titik yang pandai adalah A. Pelajar, B. Pintar, C. Mempelajari, D. Belajar. Jawabannya adalah A. Pelajar. Nomor 20. Dalam sebuah teks, bagian yang menjelaskan latar belakang atau konteks disebut A. Pendahuluan, B. Isi, C. Kesimpulan, D. Rujukan. Jawabannya adalah A. Pendahuluan. Kemudian lanjut soal isian singkat, 15 soal. Soal pertama, sebutkan 3 jenis teks yang sering dipelajari di kelas. Jawaban, teks narasi, teks deskripsi, dan teks eksposisi. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Kalimat yang menyatakan perintah atau permohonan. Nomor 3, sebutkan 2 contoh sinonim dari kata cepat. Jawabannya, kilat dan gesit. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Jawabannya adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan ciri-ciri suatu objek, tempat, atau orang. Nomor 5, sebutkan 1 ciri khas puisi. Jawabannya mengandung unsur ritme dan rima. Nomor 6, kata dari. Pada kalimat buku ini dari perpustakaan adalah, jawabannya adalah kata depan. Nomor 7, sebutkan 2 contoh kata sifat. Jawabannya adalah indah, tinggi. Nomor 8, apa fungsi dari kalimat deklaratif? Jawabannya untuk menyampaikan informasi atau pernyataan. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jawabannya adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena. Nomor 10, sebutkan 1 contoh kalimat eksklamatif. Jawabannya adalah betapa indahnya bunga itu. Nomor 11, dalam pembuatan teks berita, informasi harus bersifat. Jawabannya akurat dan faktual. Nomor 12, kata kucing. Dalam kalimat kucing itu tidur adalah, jawabannya adalah kata benda. Apa yang dimaksud dengan antonim? Jawabannya kata yang memiliki makna berlawanan. 14, sebutkan 1 contoh teks narasi yang dikenal oleh masyarakat. Jawabannya adalah dongeng atau cerita rakyat. 15, dalam puisi penyampaian perasaan pengarang dapat menggunakan. Jawabannya adalah majas atau gaya bahasa. Kemudian kita lanjut soal esai. Ada 5 soal. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara teks deskripsi dan teks narasi. Jawabannya adalah teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan ciri-ciri suatu objek, tempat, atau orang dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Teks ini fokus pada detail dan sifat dari yang dideskripsikan. Sementara itu, teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman, biasanya memiliki alur cerita dengan karakter, konflik, dan penyelesaian. Teks narasi bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan pesan melalui cerita. Nomor 2, apa saja unsur yang ada dalam puisi? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, unsur-unsur dalam puisi antara lain, pertama, rima. Rima merupakan pola bunyi yang dihasilkan dari penggulungan bunyi pada akhir kata. Yang kedua, irama. Irama merupakan ketukan atau nada dalam puisi yang memberikan ritme. Majas, gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah puisi seperti simile, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Kemudian diksi, pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan makna dan perasaan. Kemudian nomor 3, jelaskan pengertian teks narasi dan sebutkan ciri-ciri yang membedakannya dari jenis teks lainnya. Jawabannya, teks narasi adalah teks yang menceritakan peristiwa atau pengalaman yang biasanya memiliki alur cerita, karakter, konflik, dan penyelesaiannya. Ciri-ciri teks narasi meliputi memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian mengandung elemen cerita seperti tokoh, latar, dan alur. Kemudian menyampaikan pesan atau moral di akhir cerita. 5. Sebutkan dan jelaskan langkah dalam menyusun teks berita yang baik. Jawabannya, langkah menyusun teks berita yang baik adalah pengumpulan informasi, mengumpulkan fakta dan data dari sumber yang terpercaya. Yang berikutnya, menentukan 5W. 1H, menyusun berita dengan menjawab pertanyaan what, siapa, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
Kemudian menulis judul yang menarik, membuat judul yang singkat dan informatif agar menarik perhatian pembaca. Kemudian struktur berita, menyusun berita dengan struktur yang jelas, biasanya terdiri dari ringkasan, isi, dan penutup. Kemudian pemeriksaan fakta, memastikan semua informasi yang disampaikan akurat dan valid sebelum dipublikasikan. 5. Jelaskan penting memilih kata yang tepat dalam menulis teks deskripsi dan berikan contohnya. Jawabannya, memilih kata yang tepat dalam menulis teks deskripsi sangat penting karena dapat membantu pembaca membayangkan objek, tempat, atau orang dengan jelas. Penggunaan diksi yang tepat juga dapat menambah daya tarik dan keindahan dalam deskripsi. Misalnya, daripada hanya menulis bunga, kita bisa menggunakan kata bunga mawar merah yang mekar untuk memberikan gambaran yang lebih vivid dan detail.